Entah apa isi kepala dan hati si anak penyombong duit orang tua itu. Apa nggak punya otak dan hati ya? Segitu jahatnya. Mungkin karena duit hasil didapatnya itu karena nggak kerja. Jadi nggak menghargai proses sehingga menyiksa orang yang sudah jatuh menyerah. Korbannya sudah jatuh, lalu masih diinjak di belakang kepalanya. Dan sudah terdiam lunglai tubuh korban, masih ditendang sambil pakai ancang-ancang. Kemudian melakukan selebrasi setelahnya. Asu banget deh lu. Bayangkan, hanya gara-gara seorang cewek labil mengatakan dulu mantan pacarnya pernah grepe-grepe dirinya. Lalu oleh sang pacar baru, anak pengecut, bawa teman kemudian menghajar dengan sadis anak pengurus GP Ansor tersebut. Peristiwa yang berasal dari kelakuan anak manja ini agaknya bisa berakhir dua lembaga besar, NU dan pajak, jadi berhadapan. Bisa berperang ini. Karena masyarakat di belakang orang yang terzolimi, netizen, sudah sangat murka dengan budaya kezaliman ini yang membuat Departemen Pajak jadi bulan-bulanan makian. Ungkapan kekesalan yang menumpuk karena dicekik pajak dan perilaku hedon oknum pajak membuat netizen memanfaatkan perilaku keluarga pejabat pajak yang hedon, keluarga Mario, dijadikan sarana menumpahkan kekesalan. Berhari-hari sudah, namun belum turun juga trending peristiwa oknum keluarga pegawai pajak itu. Kalau kita perdalam, sesungguhnya yang jadi permasalahan bukan pembayar pajak yang saat ini karena teriak kesal. Namun sesungguhnya pemerintah dan negara lah yang harus bergerak mengawasi dan menindak oknum pajak. Karena perilaku pejabat tersebut, mereka mendiskon uang pajak masuk ke negara. Misalnya, dari uang 100 juta seseorang harus bayar pajak. Jadi, cuma 50 juta masuk ke negaranya, yang 20 juta ke kantong oknum. Bukan uang anggaran yang dimainkan, tapi uang yang belum masuk yang dimainkan. Dan ini merugikan negara yang sesungguhnya. Kita bahas sekarang dua institusi yang menjadi tulang punggung negara, yaitu Polri dan Departemen Keuangan, khususnya Departemen Pajak, yang lagi menekan rakyat dengan pajak tinggi, naik di mana-mana, dan apa-apa dipajaki, karena beban hutang negara yang membengkak. Yang kedua institusi tersebut saat ini tercoreng hal yang sama, yaitu wanita, tahta, dan harta. Aslinya memang lagi banyak netizen yang muak akan pola tingkah pejabat pamer harta, pamer kekuasaan di sosial media dan di dunia nyata. Sesungguhnya suara kencang ratusan ribu komen, bahkan mungkin sudah jutaan sekarang di sosial media adalah ungkapan terdalam rasa hati jutaan warga Indonesia yang kesal akan institusi yang bukan membantu rakyat namun malah menekan rakyat. Jadi teringat dulu ada buku joke Mati Ketawa ala Rusia yang menceritakan banyak joke di kala tekanan komunis Soviet di negara tersebut terhadap rakyatnya. Dan joke adalah ungkapan tertinggi dari tekanan kejiwaan pada manusia agar manusia tersebut tetap waras. Sekali lagi kita tegaskan, kalau sebuah kaum sudah mulai ngejoke atas tindakan pejabatnya yang menekan, artinya rakyat sudah diambang batas kegilaan dan agar tidak gila, agar tetap waras, ia melawak saja. Jadi negara harusnya mewaspadai ketika rakyat mulai tidak lagi mengkritik dengan solusi yang didengar dan dipertimbangkan, namun rakyat sampai di level membuat joke atas sesuatu yang terjadi. Artinya rakyat marah, kecewanya sudah diambang batas mental gila semua. Makanya untuk tetap waras, joke menjadi saluran. Dan itu ada batasnya. Ngejoke untuk kewarasan pun ada batas muaknya. Puncaknya bisa terguling sebuah pemerintahan. Terbukti dengan runtuhnya Soviet dan tumbangnya rezim otoriter Soeharto. Sebelum keduanya tumbang, Soviet dan rezim otoriter, sebelumnya selama tahunan, joke-joke ngeledek, joke satir sudah tersebar di mana-mana. Bahan candaan di warung kopi dan tempat nongkrong lainnya. Masa ini, satir, joke lewat sosial media sudah jadi bagian kehidupan sehari-hari. Waspadalah. Bener deh, sangat kontras apa yang masyarakat saat ini rasakan dan lihat hutang negara naik setiap bulannya. Walau untuk menghidupi pemerintahan yang sangat kuat flexingnya, di mana setiap bulan Departemen Keuangan perlu meminjam dana triliunan, sehingga tidak heran hutang negara di tahun lalu cuma 6.500 triliun rupiah, naik menjadi 7.700 triliun, naik setiap bulannya 100 triliun. Dan di akhir jabatan, banyak yang taruhan, angka yang selalu digadang-gadang 11.000 triliun akan jadi kenyataan, namun berupa hutang. Pejabat di saat rakyat dipajaki pamer kekayaan. Yang parahnya, pamer-pamer flexing itu yang dilakukan oleh buah hati pejabat tersebut, yaitu istri dan anak-anaknya di sosial media dan di dunia nyata.
Tapi banyak juga pejabat yang punya Harley, punya benda mahal lainnya yang dinilai mata orang biasa bertanya, buat apa beli itu barang kalau nggak buat pamer? Ya memang buat pamer tahta dan harta. Nih gue pejabat nih harta gue. Walau kita semua tahu gaji pejabat dan uang take home pay pejabat, namun kita juga semua tahu kekayaan mereka selama menjadi pejabat naik beberapa kali lipat itu nggak ada hubungannya dengan gaji dan tunjangan mereka. Gaji dan tunjangan mereka bisa nggak diambil juga mereka nggak miskin, tetap tambah kaya. Bayangkan Dirjen Pajak dilaporkan punya 56 miliar kekayaannya. Anda percaya? Lebih kali dari angka yang terlapor itu. Bener deh, di tengah muaknya melihat flexing pejabat dan ditekan pajak tinggi dan naiknya hutang negara, ada wanita yang mengatakan, aku dilecehkan kepada sang pria. Langsung jabatannya dipakai untuk membunuh. Dan yang satu lagi menggunakan kekuatan orang tuanya dan harta orang tuanya menyiksa sampai koma dan geger otak anak anggota pengurus Banser NU. Yang untungnya NU adalah ormas baik-baik. Kalau ormas garis keras, rasanya si Mario sudah dikeroyok sama massa. Tapi rakyat yang gergetan murka akan tingkah tahta harta wanita itu sudah sampai puncaknya sebenarnya saat ini. Dan daripada kita misu-misu marah-marah kesel dan mentrendingan hashtag yang lagi trending Sri Mulyani Omdo, kita nggak usah begitu. Entah apa isi kepala dan hati si anak penyombong duit orang tua itu. Apa nggak punya otak dan hati ya? Segitu jahatnya. Mungkin karena duit hasil didapatnya itu karena nggak kerja, jadi nggak menghargai proses sehingga menyiksa orang yang sudah jatuh menyerah. Korbannya sudah jatuh, lalu masih diinjak di belakang kepalanya dan sudah terdiam lunglai tubuh korban masih ditendang sambil pakai ancang-ancang, kemudian melakukan selebrasi setelahnya. Asu banget deh lu. Bayangkan, hanya gara-gara seorang cewek labil mengatakan dulu mantan pacarnya pernah grepe-grepe dirinya, lalu oleh sang pacar baru, anak pengecut, bawa teman kemudian menghajar dengan sadis anak pengurus GP Ansor tersebut. Peristiwa yang berasal dari kelakuan anak manja ini agaknya bisa berakhir dua lembaga besar, NU dan pajak, jadi berhadapan, bisa berperang ini. Karena masyarakat di belakang orang yang terzolimi, netizen, sudah sangat murka dengan budaya kezaliman ini yang membuat Departemen Pajak jadi bulan-bulanan makian. Ungkapan kekesalan yang menumpuk karena dicekik pajak dan perilaku hedon oknum pajak membuat netizen memanfaatkan perilaku keluarga pejabat pajak yang hedon, keluarga Mario, dijadikan sarana menumpahkan kekesalan. Berhari-hari sudah, namun belum turun juga trending peristiwa oknum keluarga pegawai pajak itu. Kalau kita perdalam, sesungguhnya yang jadi permasalahan bukan pembayar pajak yang saat ini karena teriak kesal. Namun sesungguhnya pemerintah dan negara lah yang harus bergerak mengawasi dan menindak oknum pajak. Karena perilaku pejabat tersebut, mereka mendiskon uang pajak masuk ke negara. Misalnya, dari uang 100 juta seseorang harus bayar pajak. Jadi, cuma 50 juta masuk ke negaranya, yang 20 juta ke kantong oknum. Bukan uang anggaran yang dimainkan, tapi uang yang belum masuk yang dimainkan. Dan ini merugikan negara yang sesungguhnya. Jadi, kalau kita rincikan peristiwa tentang kasus penganiayaan oleh Mario yang merupakan anak dari pejabat Direktoral Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo terhadap anak 17 tahun, anak dari petinggi GP Ansor, kembali membangkitkan luka lama masyarakat soal kasus penyimpangan dana pajak yang dilakukan oleh Gayus Tambunan beberapa tahun ini dan banyak hal yang apa-apa dipajaki akhir-akhir ini membuat muak masyarakat. Mario dan keluarganya dianggap kerap memamerkan harta dan kemewahan melalui sosial media. Ini membuat netizen sekali lagi muak. Perilaku tersebut memunculkan stigma negatif pegawai pajak di masyarakat, bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat tidak amanah dikelola pemerintah karena pejabatnya banyak yang bermain. Bener deh, ke depan pemerintah wajib memberikan pengawasan yang maksimal terhadap pegawai pajak. Saat ini kekayaan dan gaya hidup sang pejabat Rafael ikut disorot. Tak tanggung-tanggung hartanya tembus 56 miliar rupiah. Rafael disorot lantaran punya harta kekayaan yang diduga tidak wajar. Misalnya tercatat mempunyai aset di wilayah kota Jogja yang memiliki sebuah rumah mewah bak istana di Jalan Ganesa 2, tanah luas sekitar 2000 meteran. Rumah itu memang tampak mencolok dibandingkan dengan rumah warga lainnya. Dari segi ukuran pun demikian, terlihat lebih besar dan megah daripada rumah-rumah lainnya. Pagarnya tertutup rapat setinggi kurang lebih 3 meter dengan nuansa batu alam berwarna gelap dihiasi tumbuh-tumbuhan yang menjalar. Rata-rata rumah di sekitar sana adalah 300 sampai 400 meter persegi, tapi dia lebih besar. Kita kembali ke kronologi penganiayaan yang bermula tanggal 20 Februari 2023. Saat itu David dihubungi via WA oleh mantan pacarnya yang mau mengembalikan kartu pelajar. David pun Sherlock di mana dia sedang berada di rumah temannya. Kemudian ada mobil jeep hitam yang sudah menunggu di depan. Ada 4 orang di dalam mobil tersebut. Kemudian korban dianiaya di sebuah gang kosong dengan sadis. Diinjak di leher, ditendang di kepala. Dan ya seperti kita semua tahu, selebrasi dengan bangga menghajar orang yang tidak berdaya. Banci banget dah.
Sekarang kita ke sisi David. Dia putra petinggi pusat GP Ansor, Jonathan Latumahina. Dan David adalah seorang pelajar sekaligus guru ngaji. Kita dari sisi mobil yang dipakai Mario sekarang. Ternyata nunggak pajak mobil mewah bermerek Jeep Rubicon tersebut dengan nomor polisi B2571 PBB yang digunakan saat melakukan aksi penganiayaan. Wis lengkap iki perilaku oknum pajak ini. Harta perlu dipertanyakan, keluarganya tukang pamer, anaknya jahat dan sombong, gak bayar pajak kendaraan, dan gak bayar pajak pendapatan yang mana. Harta banyak datang dari mana kita juga gak tahu. Sudah susah kita berprasangka baik pada pejabat ketika menjabat hartanya melimpah ruah. Ya kalau berprasangka baik mudah-mudahan mertuanya tajir dan dia dapat warisan. Oke sahabat, bagaimana komentar sahabat? Masih percaya instrumen pajak? Atau seperti pendapat ulama NU, kalau berdasarkan referensi kitab kuning, kalau pajak masih diselewengkan, warga NU akan diajak oleh kiai-kiai untuk tidak bayar pajak. Tapi kalau pajak untuk rakyat, pajak untuk pembangunan, pajak untuk kebaikan, masyarakat NU taat bayar pajak. Tekanan sosial dan netizen ini penting demi pembelajaran supaya ke depan tidak terulang lagi kasus-kasus yang menyederai masyarakat seperti hal ini.